Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Septiani, calon guru penggerak angkatan 10 dari TK Ma'arif 31 Hargomulyo. Di sini saya akan memaparkan tugas demonstrasi kontekstual mengenai penerapan segitiga restitusi modul 1.4 budaya positif. Sebagai informasi, segitiga restitusi merupakan suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Terdapat 3 tahapan dalam segitiga restitusi, yaitu yang pertama, menstabilkan identitas, merupakan mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. 2. Validasi tindakan yang salah. Pada tahap ini, setiap perilaku berupaya memahami suatu kebutuhan tertentu. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Yang ketiga yaitu tahap menstabilkan identitas. Pada tahap ini, murid akan diberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. Ketika identitas sukses telah tercapai dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Kasus pertama. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Kenapa Alivia? Kok cemberut? Kesal sayang? Kesal sama siapa? Teman-teman yang cowok. Emangnya kenapa? Berisik di mana sayang? Di kelas. Di kelas saat apa? Belajar. Saat belajar malah teman-teman yang di kelas berisik. Ya wajar lah kalau misalkan Alivia merasa marah ketika teman-temannya berisik ketika jam belajar. Mungkin Bu Ayu juga begitu, akan marah jika teman-teman Bu Ayu berisik di dalam kelas. Lalu hal apa yang dilakukan Alivia selain marah-marah di kelas? Menggebrak meja. Oke, pastinya ada alasannya ya Alivia, kenapa kok menggebrak meja? Kesal sama temennya karena sudah mengganggu Alivia belajar ya. Alivia tidak bisa fokus kalau temennya ribut Alivia sedang belajar. Oh ya, wajarlah kalau misalkan Alivia melakukan hal itu ya. Bu Guru sangat menghargai tindakan Alivia yang tidak lebih buruk lagi. Contohnya seperti memukul teman-temannya. Nah, coba yuk kita pikirkan, tindakan Alivia ini sudah sesuai dengan keyakinan kelas belum? Belum. Nah, keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar oleh Alivia? Menghargai sesama teman. Ya, jadi keyakinan kelas yang dilanggar oleh Alivia tadi menghargai sesama teman. Nah, menurut Alivia menghargai sesama teman itu penting tidak? Penting. Ya. Apa yang harus dilakukan Alivia ketika Alivia sedang marah? Oh ya, sabar. Selain sabar apa? Selain sabar, nanti Alivia bisa lapor ke Bu Guru ya kalau misalkan teman-temannya berisik. Oke. Ya, apa yang harus diperbaiki sama Alivia? harus lebih sabar lagi, terus bilangin teman-teman tidak boleh ribut di saat belajar. Ya, tindakan Alivia sangat tepat sekali. Tetap semangat belajarnya ya. Boleh kembali ke kelas. Terima kasih Bu Ayu, udah bikin Alivia sabar lagi. Kasus yang kedua. Sina sedang bermain, kemudian ada teman yang menyenggolnya sehingga membuat Sina marah. Berikut skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Sina, tadi Bu Ayu dapat laporan dari Bu Ala. Katanya Sina berkata kasar ya sama Afan, ngatain Afan dodol. Kenapa sayang? Aku lagi
lagi gelantungan disenggol Avan. Ya, berkata kasar itu baik enggak? Enggak, iya. Berbuat salah itu manusiawi, sayang. Pastinya semua manusia itu pernah berbuat salah. Bu Ayu juga pernah berbuat salah. Yang penting ketika berbuat salah kita mau memperbaiki dan kita tidak boleh mengulangin lagi. Ya, yuk kita cari solusinya sama-sama ya. Mau? Oke. Nah, kenapa tadi kok Sina berkata kasar ngatain dodol gitu ngapa? Aku lagi mainan. Terus Aku disenggol. disenggol, kesel disenggol sama Avan. Emang mainnya di mana? Di situ. Di depan kelas. Gantungan di apa? Di mainan lingkaran. Lingkaran, yang tangga lingkaran itu. Oh. Oke. Sina tahu nggak keyakinan kelas yang sudah kita buat? Tahu. Tahu. Kalau berkata kasar itu sesuai nggak sama keyakinan kelas yang sudah kita buat? Enggak, itu pinter. Nah, menurut Sina, keyakinan kelas apa yang sudah Sina langgar? Berkata kasar. Oh iya, berkata kasar. Berkata Kasar. ya, tidak berkata sopan dan santun. Nah, menurut Sina nih, kalau berkata sopan dan santun itu penting nggak sih? Penting ya, karena berkata sopan dan santun sama teman, sama bu guru itu hal positif yang baik yang harus dilakukan. Hebat sekali. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan Sina biar nggak berkata kasar lagi? Harus lebih apa ya? Harus lebih sabar lagi. Apalagi ya selain biar lebih sabar lagi? Apalagi kalau ada temennya yang gangguin, nggak boleh marah, nggak boleh marah ataupun balas. Mungkin kan si Avan nggak sengaja nyenggol si siapa? Sina. Ya, hebat sekali ya. Mulai kapan Sina mau melakukan berkata sopan dan santun terhadap teman? Besok. Hebat sekali ya. Semangat belajar anak ya, biar lebih sabar lagi, nggak marah. Oke, boleh kembali ke kelas sekarang sayang. Bu Ayu sudah membantu Sina. Nggak akan berkata kasar lagi. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.